Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anak Fakrida SPD dari SMP Negeri 1 Bonawalawas. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nabila Tunisa. Beliau adalah salah satu guru dari SMP Negeri, guru matematika di SMP Negeri 1 Bonawalawas. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam Kak Anan. Alhamdulillah Bu ya, Indonesia hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu ya. Sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Ibu atau saya akan melakukan proses supervisi di kelas Bu ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah yang pertama ingin mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Nisa lakukan. Terus kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu masuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga diharapkan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu Bu ya? Iya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira Bu ya, yang ingin Ibu capai apa Bu ya? Pertama, tujuan pembelajaran saya itu ada siswa mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat serta meletakkannya pada garis bilangan bulat. Dan yang kedua itu siswa mampu menentukan hasil operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Baik, jadi ada dua Bu ya pembelajaran yang ada dua tujuan Bu ya pembelajaran yang Ibu capai. Pertama, Ibu ingin membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua adalah menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi Bu? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yaitu siswa itu mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat serta meletakkannya pada garis bilangan bulat. Sedangkan keterampilannya itu siswa bisa menentukan hasil operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu capai adalah yang pertama adalah pengetahuannya Bu ya, yang kedua keterampilan. Baik, terus rancangan atau strategi model pengembangan pembelajaran yang Ibu gunakan itu seperti apa Bu ya? Pertama, dari strategi pembelajaran yang saya gunakan itu strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuan siswa. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan itu PBL atau Problem Based Learning. Dan metode pembelajaran saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah, dan juga penugasan. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas adalah menggunakan strategi berdiferensiasi Bu ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Terus model pembelajarannya adalah model PBL atau Problem Based Learning dan menggunakan diskusi kelompok Bu ya. Terus media yang akan Ibu gunakan itu seperti apa Bu ya? Pertama itu ada ular tangga bilangan bulat. Baik. Dan dilengkapi dengan LCD proyektor HP dan juga LKPD. Baik. Terus media, nah kira-kira Bu ya kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Terus hari apa? Terus jam berapa dan di kelas berapa Bu? Kebetulan saya ada jadwal mengajar itu pada hari Sabtu jam ke-5 sampai jam ke-7 itu di kelas 7A. Baik, jadi nanti hari Sabtu depan Bu ya, Iya. di kelas 7A jam ke berapa tadi? 5 sampai 7 Bu ya. Iya. Terus nanti saya juga akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu ya. Iya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan terakhir Bu ya. Terus kita juga akan
dan percakapan tadi juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira Bu ya, dari hasil percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan Bu ya? Saya mendapatkan gambaran untuk kedepannya saya mengajar, seperti strategi, model, metode, dan media yang akan saya siapkan dari sekarang. Terima kasih Ibu ya atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, jawabnya pagi malah sekarang sudah siang. Oke, kita itu ulangi. Selamat pagi. Masih semangat. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Cukup menentukan kepala, berdoa masing-masing mulai.
3-2, 3, 4, dan 10. Itu tadi materinya tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan. Dari nama apa? No? Tambah berapa? 4 negatif 4 sama dengan negatif 4. Lanjut. 16 tambah 5 sama dengan 21. Lanjut. Ya, bulat kita udah ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, apa-apa yang kita pelajari? Pertama, membandingkan. Kedua, mengurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil. Dan yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat. Ada yang bisa mengulang yang disebutkan tadi? Membandingkan, mengurutkan, dan menjumlahkan bilangan bulat. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Anang Fathurida SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Benua Lawas, Kabupaten Tabalong. Saya masih ditemani oleh Ibu Napila Tunisia sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik, dan saya pun juga ditemani oleh Bapak Muhammad Munawar Aulia Hamdi SPD sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik, Assalamualaikum Bapak Muhammad Munawar Aulia Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Napila Tunisia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa baik Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan ya kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan, dan untuk tujuan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya. Terus ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung Ibu? Karena saya belum terbiasa, saya agak tegang dan gugup, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, berarti alhamdulillah berjalan dengan baik Bu ya. Cuman agak sedikit gugup Bu ya, karena kita masih pertama melaksanakan seperti ini Bu kan. Baik, bisakah Ibu ceritakan Bu kembali area perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas Bu? Area pengembangannya itu ada pengetahuan dan juga keterampilan. Pertama itu pengetahuan siswa, yaitu mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat serta meletakkannya pada garis bilangan. Serta keterampilannya itu siswa mampu menentukan hasil operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Sedangkan pada tahapan dan langkah-langkah pembelajaran sudah saya buat dalam perangkat ajar. Baik, berarti area yang Ibu kembangkan itu adalah pertama adalah bagian pengetahuan dan keterampilan. Baik. Nah, menurut Ibu
sejauh mana sudah area perkembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak, Bu? Menurut saya sudah berhasil dilakukan dan juga berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Baik, berarti sudah berjalan dengan baik, Bu ya. Iya. Dan masih sedikit ada kekurangan, Bu ya. Baik. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan yang Ibu sebutkan tadi, kendalanya yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, Bu? Kekurangan yang saya rasakan pada saat proses pembelajaran yaitu masih ada siswa yang kurang terlibat atau kurang aktif saat proses pembelajaran. Baik, berarti Bu ya ada beberapa siswa yang masih kurang aktif atau terlibat dalam pembelajaran, Bu ya. Nah, kira-kira Bu, mengapa hal itu bisa terjadi dan kenapa mereka kurang aktif, Bu, dalam saat terlibat dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin dalam pembagian kelompok itu terdapat terlalu banyak siswa. Jadi sehingga mengakibatkan ada siswa yang tidak berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Baik, berarti dia karena saking banyaknya siswa sehingga tidak mungkin ada yang belum terkontrol sehingga ada siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira Bu, kapan Bu ya Ibu merealisasikan atau rencana Ibu ke depannya agar pembelajaran Ibu tadi menjadi lebih baik lagi, Bu? Rencana saya pembelajaran berikutnya itu saya akan membagi kelompok menggunakan pendekatan sesuai dengan minat siswa. Misalnya dari gaya belajarnya seperti visual, auditori, dan kinestetik sehingga anak lebih nyaman dalam proses pembelajaran dan bisa aktif dalam proses pembelajaran. Baik, berarti Ibu nanti akan membagi, Bu ya, anak tadi supaya lebih terkontrol. Ibu akan membagi anak yang audio, yang visual maupun yang kinestetik. Baik, kira-kira kapan Bu ya Ibu merealisasikan yang Ibu yang sampaikan tadi? Insya Allah minggu depan hari Sabtu tanggal 21 September 2024. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi, Bu ya, dan memberikan proses pembelajaran yang baik dibandingkan dengan yang kemarin, Bu ya. Saya tunggu, Bu ya, nanti cerita-cerita Ibu pada apakah bisa direalisasikan atau tidak. Itu, Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi secepatnya, Bu ya. Minggu depan, Bu ya. Iya, minggu depan. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Muhammad Munawar Aulia Hadi selaku pengajar praktik memberikan umpan balik atau tanggapannya terkait dengan proses jalannya percakapan pasca observasi ini, Bapak. Silakan. Terima kasih karena Ibu Nabila Tunisa sudah berdiskusi tentang pelaksanaan pembelajaran matematika. Di sini kita tadi dapat menemukan ada kendala sedikit keaktifan siswa di saat pembagian kelompok dikarenakan jumlah siswanya itu terlalu banyak sehingga ada siswa yang tidak aktif. Secara keseluruhan kami menilai percakapan sudah bagus, Pak Anang sudah mampu menggali informasi, kemudian mampu mengulang kembali jawaban itu dan menemukan sumber masalah. Dan Ibu Nabila Teresa pun sudah berkomitmen pada minggu selanjutnya itu akan melaksanakan perbaikan pembelajaran. Mungkin kita bisa berbagi nanti juga dengan guru-guru lain bagaimana menyikapi tentang masalah keaktifan siswa yang jika dikelompokkan dalam jumlah yang sangat besar namun bisa berkontribusi di dalam kelompok masing-masing. Baik, pandang luar biasa, benar-benar luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas Bapak Munawar tadi atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya, Pak ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi supervisi akademik telah berakhir. Kami mulai dari kegiatan percakapan percakapan pra observasi dan terakhir adalah pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Munawar, Ibu Nabila Teresa. Sekian dari saya cakapan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.